Kita puji Allah kita yang ajaib, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Kasih-Nya gak berubah, amin. Dan kuasa Tuhan tidak berubah, tetap Dia yang berkuasa
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Kami tepuk tangan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Mama lambaikan tanganmu. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami memuji Engkau Allah dan Raja kami, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Amin. Sama-sama kita katakan haleluya, yes. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Church, haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah, kami punya Bapa yang seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami datang, kami berdoa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau pakai seluruh kehidupan kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Yang menyatakan Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami adalah milik Engkau. Kasih Yesus. Dalam
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kami serahkan segalanya Yesus. Surrender, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever.
ini Tuhan kami mau ingat setiap kebaikan-Mu yang seringkali luput Tuhan dari pikiran kami. Kami mau ingat setiap musim di mana kami berdoa untuk kehidupan yang kami boleh hidupi saat ini Yesus. Mungkin kami berdoa untuk terobosan dalam usaha kami. Waktu itu kami mungkin berdoa untuk keluarga, untuk kerinduan kami untuk memiliki seorang anak Tuhan. Dan tanpa sadar, mungkin semuanya sekarang udah bisa kami nikmati Bapak. Kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan adalah bentuk pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami. Semuanya karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau setia, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang tercurah begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Mari ucapkan syukur saudara. Kau baik Tuhan, Kau selalu baik Yesus atas hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tak berubah dulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Kami berucap syukur, karena Kau baik Yesus, Kau selalu baik. Haleluya, kami bersyukur. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, selalu baik Tuhan. Dia baik, haleluya Engkau. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari jemaat saja katakan, ku tahu Kau selalu baik Yesus. Setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau selalu baik. Yes Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Aku tahu peliharaku, Dia baik bagiku. Melewati segala cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan.
tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang mengasihi kami sebegitu besar Tuhan. Biarlah kami mau terus diam di dalam kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang mau percaya dan bersyukur semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu semua. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan. Kita akan melakukan persembahan, tapi izinkan saya untuk membahas beberapa stigma dalam memberi. Karena saya rindu kita semua punya motivasi dan pemahaman yang benar dalam hal memberi. Jangan sampai kita memberi, kita nggak tahu maksudnya apa. Karena ajaran agama saja, atau itu sebuah rutinitas di sebuah ibadah saja. Let's say, saya ingin memberi di gereja ini karena di tempat ini ada pekerjaan Tuhan terjadi. Dimanapun, bukan hanya di gereja ini, saya ingin memberi. Tapi nggak beres di situ. Supaya, ada supayanya, saya diberkati lebih dan lebih lagi oleh Tuhan. Ya, stigma ini nyata. Banyak dianut oleh orang percaya. Kita dan mereka mengira bahwa persembahan layaknya sebuah deposito berbunga yang keuntungannya bisa kita nikmati di kemudian hari. Padahal Tuhan sudah dan selalu memberkati kita. Amin. Tuhan memberikan nyawanya buat kita, apalagi cuma sekedar berkat-berkatnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa dunia kita, bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Saya baca di Wahyu 21 tadi pagi, di situ disebutkan bahwa jalan di sorga itu terbuat dari emas murni. Kita bahas emasnya dulu deh, kita bahas jalannya dulu. Emas murni yang 1 gramnya di Indonesia berharga 3 juta rupiah, di sana gak berharga. Dijadiin jalan sama Tuhan. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita. Betul? Karena Tuhan terlalu mulia, terlalu kaya. Apa yang ada di sini dan yang di surga adalah kepunyaannya. Ya, tapi kenapa di Alkitab banyak mengajarkan kita untuk memberi dan memberi. Bahkan dikatakan bahwa lebih baik memberi dibandingkan menerima. Karena Tuhan ingin mendidik hati kita. Apakah kita punya hati yang taat? Apakah kita punya hati yang cukup rendah? Apakah kita memperhatikan sesama kita? Dan lewat memberi, kita bisa mendapatkan semuanya itu. Tuhan gak ingin kita melekatkan diri kita kepada uang. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah ini kita di momen dimana kita mau melatih diri kita untuk belajar memberi. Menjadi tuan atas setiap harta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita belajar untuk tidak dikuasai oleh uang lewat cara memberi. Sebenarnya bukan memberi sih, tapi mengembalikan apa yang kepunyaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama. Kami bisa mengenang, mengingat, menyadarkan diri kami akan banyak berkat, banyak hal baik terjadi dalam kehidupan kami karena berkat-berkat Tuhan. Karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Pakai persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja ini dan pekerjaan-Mu di luar sana supaya bisa memberkati banyak orang dan membawa orang-orang lebih dekat dengan Tuhan. Kami berkati dan kuduskan persembahan ini. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Terima kasih saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan dengan ketaatan hati. Percaya Tuhan yang melihat hati saudara, Tuhan akan bela setiap perkara saudara. Amin. Selamat pagi, happy Sunday Jemaat ICC. Senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara-saudari pagi hari ini. Dan khususnya saya mau menyapa bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ICC. Mewakili ICC saya mengucapkan selamat datang. Kami bersuka cita saudara bisa hadir di tengah-tengah kami gereja ICC. Dan tahun ini ICC memiliki tema Grow. Jadi banyak sekali kegiatan, event yang diperuntukkan memperlengkapi jemaat ICC untuk bertumbuh dalam berbagai macam aspek. Dan saya rindu saudara yang baru pertama kali hadir bisa menjadi bagian dari pertumbuhan bersama kami gereja ICC. Setelah ibadah selesai, saudara saya undang juga untuk menghampiri meja informasi yang ada di lobi lantai 6 untuk menerima special gift yang sudah disiapkan ICC bagi saudara. Ditunggu kembali kehadirannya minggu depan. Dan selain itu saya juga mau bagi-bagi special voucher hari ini. Jadi bukan untuk yang baru pertama kali hadir aja. Saudara yang hadir pagi ini akan mendapatkan kesempatan menerima special voucher. Saya sebutkan, jika itu saudara boleh tolong bantu saya angkat tangannya tinggi-tinggi ya. Saudara yang berusia 17 tahun ke atas yang berulang tahun di bulan Mei, boleh coba lambai-lambaikan tangannya. Wow, ada di sini, ada di depan. Wow, kiri kanannya boleh ucapkan selamat ulang tahun ya. Dan saudara mendapatkan special voucher bisa diambil di meja informasi yang ada di lobi bawah. Voucher tersebut bisa saudara tukarkan dengan free drink dari IMC. Selamat ulang tahun saudara, 1 tahun bertambah umur, pekerjaan Tuhan juga pasti semakin bertambah di dalam kehidupan saudara. Selanjutnya saya akan membagikan informasi seputar kegiatan yang akan berjalan di gereja ICC selama 2 minggu ke depan. Setiap kegiatan yang berjalan di gereja ICC ini semuanya kalau saudara mau daftar gampang banget. Tinggal buka handphone, masuk ke aplikasi My ICC Church dan daftarkan diri saudara sesuai dengan kegiatan yang saudara mau. Jika belum download, silakan download karena sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Kegiatan yang pertama akan ada men's meeting bersama Pastor Jeffrey Rahmat yang akan berlangsung pada tanggal 14 Juni, 2 minggu lagi pukul 12.30 di IPC Hall. Ini khusus bagi para pria yang ada di ICC. Coba suaranya yes. Banyak ya, ada 2.000 ya. Saudara diundang untuk menghadiri men's meeting ini karena di sesi ini Pastor Jeffrey akan membagikan atau akan membahas peran dari pria di tengah-tengah kehidupan yang saat ini penuh dengan tantangan. Karena saya yakin dan percaya para pria Tuhan ciptakan untuk menjadi pemimpin di keluarga. Ada amin? Yes, dan untuk menjadi pemimpin perlu kekuatan. Bukan kekuatan dari diri sendiri, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan. Dan di sesi ini, ya saudara pasti akan mendapatkan banyak sekali knowledge, banyak sekali firman Tuhan dan akan menguatkan saudara untuk menjadi pemimpin. So, daftarkan diri saudara segera, karena kegiatannya akan berlangsung 2 minggu lagi. Saudara boleh loh gak datang sendiri, boleh banget ajak teman, sahabat, kerabat, atau jika punya komunitas lain di luar ICC, para pria mungkin teman-teman di paddle, mungkin teman-teman di high rocks, mungkin juga teman-teman di lari, para prianya boleh ajakin untuk sama-sama datang menghadiri men's meeting bersama Pastor Jeffrey Rahmat. Selanjutnya, kegiatan yang berikutnya ada dari I Can Serve. I Can Serve kembali hadir minggu depan, hari Sabtu, tanggal 6 Juni pukul 9 sampai dengan 12. Dan kali ini I Can Serve akan melakukan pelayanan misi ke rumah singgah Jehovah Jireh. Rumah singgah ini adalah komunitas atau tempat yang dibuat untuk menampung mereka yang tidak memiliki rumah atau homeless. Saat ini sudah ada 15 penghuni, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia sudah ada di sana. Dan tim I Can Serve mengajak saudara yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam public speaking, memiliki knowledge dasar dalam mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan bagi saudara yang senang
membacakan cerita Alkitab untuk anak-anak, tim I Can Serve mengajak saudara untuk bergabung karena saya yakin dan percaya kalau saudara bergabung, Tuhan akan pakai saudara untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan berkat, menyatakan kasih buat para penghuni yang ada di rumah singgah Jehovah Jireh ini. So, jangan tunggu-tunggu lagi kalau saat ini saudara tergerak hatinya, segera daftarkan diri saudara karena acaranya minggu depan, hari Sabtu tanggal 6. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saudara menghubungi contact person yang ada di layar LED untuk bertanya, ya. Dan kegiatan yang terakhir, komunitas ICC ini sehat banget karena ada komunitas weekly yang mengajak saudara untuk bisa main badminton, ada juga untuk bisa jalan pagi, dan yang terbaru adalah Coffee Talk. Coffee Talk ini adalah kelompok kecil yang berjumlah 10 orang maksimal, dan di sini saudara akan belajar untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang sangat umum di dunia saat ini, dan di sini di komunitas ini saudara akan belajar bagaimana memberanikan diri untuk conversation in English, dan akan di-lead langsung oleh Miss Mary Ellen. Seru banget karena saya tahu, saya juga merasakan untuk bisa fluent dan mengerti bahasa Inggris, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berani dulu. Dan di sini berani untuk ngobrol dalam bahasa Inggris. Seru banget, tidak dipungut biaya. Acaranya berlangsung hari Rabu pukul 6 sampai dengan 8 malam di lobi ICC. Mari saudara, kita sama-sama belajar. Banyak sekali event dan acara yang disediakan ICC. Mari kita ambil bagian untuk sama-sama bertumbuh. Terima kasih saudara, sekian informasi mengenai kegiatan yang ada di gereja ICC. Terima kasih sudah mendengarkan saya, dan saat ini saya undang kita untuk sama-sama menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari catat, bagikan dan lakukan firman yang kita dengar. Saya undang Pastor Gaby untuk naik ke panggung. Tuhan Yesus. Thank you Ria. Cek. Oke, wow. Full house. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan baik. Yes. Bagaimana saudara yang di belakang, yang di atas, semuanya baik-baik? Puji Tuhan. Selamat datang kembali buat saudara yang minggu lalu tidak datang beribadah bersama dengan kami karena ada konvoy. Welcome home again. Dan saya juga melihat ada wajah-wajah yang sudah lama tidak beribadah ke gereja ICC. Selamat datang kembali. Dan hari ini saudara, saya akan melanjutkan dari apa yang dibagikan oleh Pastor Yopi minggu lalu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini sesama tubuh Kristus, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa datang kembali bersama dengan Tuhan. Karena kami rindu berjumpa dengan Engkau, karena kami mengasihi Tuhan. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar Tuhan yang berada di tengah-tengah kami, Tuhan sendiri yang berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami melalui firman yang akan disampaikan. Pakai mulut bibir hamba-Mu, bisa menyampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, dan biar jamahan Tuhan tidak terlewatkan satu orang pun yang ada di tempat ini, baik maupun yang online. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya katakan amin. Thank you teman-teman yang sudah melayani hari ini. Oke, saudara, hari ini kalau saudara beribadah online minggu lalu, mungkin ada yang datang, ada yang online juga. Minggu lalu adalah sebuah hari yang cukup sangat amat penting bagi umat Kristen, di mana minggu lalu adalah hari Pentakosta. Ya, jadi minggu lalu saya dan Pastor Yopi di ibadah 1 dan baik di ibadah 2 banyak membahas tentang Roh Kudus, dan kami mengakhiri dengan baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus minggu lalu. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan apa yang terjadi setelah kita menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kalau seandainya ada di antara saudara yang belum mendengarkan khotbah dari minggu lalu, pastikan saudara dengar ya, supaya karena ini cukup nyambung dari yang minggu lalu, supaya saudara tidak ketinggalan. Dan hari ini saya akan melanjutkan apa
lanjutannya setelah kita menerima baptisan Roh Kudus. Di mana ketika setiap kita menerima baptisan Roh Kudus, setiap kita diberikan kuasa yang sama yang Yesus miliki, kuasa yang dari sorga, dari atas itu sudah kita terima untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi Kristus. Seperti itu. Nah, tapi seringkali kalau seandainya kita berbicara tentang kuasa, kita banyak berpikir tentang hal-hal yang sifatnya spektakuler. Betul? Baik itu mujizat. Hal-hal yang tadinya mereka buta, mereka menjadi melihat, mereka yang tadinya lumpuh, mereka jadi berjalan, mereka yang mungkin sakit, mereka jadi sembuh, itu sangat amat benar adanya. Tapi kuasa yang sama juga Tuhan berikan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi karena ada kuasa Tuhan kita jadi bisa lakukan. Karena ada Tuhan, karena ada Roh Kudus. Nah, tapi sering kali saudara ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu ada seringkali membuat seseorang kagum. Betul? Ya. Kita semua terkagum-kagum akan karunia. Seakan-akan kalau seandainya kita datang ke KKR, kita merindukan sebuah kesembuhan dan lain sebagainya, kemudian kita terkagum-kagum akan karunia-karunia itu, karunia-karunia itu. Ya, tapi saya mau garis bawahi di sini setelah kita dibaptis Roh Kudus, tapi hal pertama yang akan Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita adalah yang namanya pembentukan karakter. Karena yang namanya karunia tanpa ada pembentukan karakter itu nol, saudara. Jadi seringkali Tuhan akan lebih banyak memproses hidup kita di dalam masa yang namanya pembentukan ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu sekali ketika seseorang udah dibawa ke atas, seseorang sudah diperlengkapi dengan kuasa melakukan mujizat, melakukan hal-hal besar di luar sana, tanpa ada yang namanya karakter, itu dampaknya tidak akan jangka panjang. Ini yang Tuhan lakukan juga dalam kehidupan saya sampai hari ini. Kita baca terlebih dahulu. Roma 8 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi sulung di antara saudara. Jelas sekali di sini saudara. Sejak mula orang yang dipilihnya, bahkan orang yang dipilihnya untuk menerima keselamatan, orang yang dipilihnya untuk menerima kuasa-kuasa yang daripada Tuhan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Oleh sebab itu hari ini judul khotbah saya adalah The Power to Become. Kalau minggu lalu The Power that we need, kuasa yang kita butuhkan. Hari ini judulnya The Power to Become, kuasa sebuah kuasa kekuatan untuk menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Karena ini kuasa yang Yesus berikan bagi setiap kita sebelum kita melayani keluar sana. Yang pertama adalah membentuk kita. Ini yang paling amat penting saudara. Kita kembali lagi di Roma 8 tadi.
kita perdalam saudara, kata menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu diambil dari bahasa aslinya simorphos. Ya, yang artinya memiliki bentuk yang sama atau dibentuk menjadi serupa. Jadi seseorang Pak untuk menjadi serupa dengan Kristus itu tidak langsung ketika dia menerima Roh Kudus tiba-tiba in a sudden, secara tiba-tiba di dalam detik dia langsung jadi serupa dengan Kristus. Tapi ada yang namanya dibentuk jadi serupa. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas seorang pribadi yang namanya Stefanus, saudara. Ya, jadi Stefanus ini adalah seorang pribadi yang dia bukan langsung muridnya Yesus, tapi dia ini seseorang yang dikenal baik. Ya, pada masa itu, pada waktu jemaat mula-mula mau memperbesar pelayanannya, mau melakukan dampak yang lebih besar lagi seperti itu. Pada waktu itu mereka jemaat mula-mula memilih 7 orang di antara jemaat seperti ini. Dipilih 7 orang. Nah, salah satu yang terpilih adalah seorang pribadi yang namanya Stefanus. Kita baca terlebih dahulu ya. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi rupanya pada waktu itu jemaat mula-mula punya pelayanan. Ya, pelayanannya kepada janda-janda. Ya, kalau di sini bisa dibilang kayak tadi yang disebutkan kayak pelayanan yang dilakukan oleh tim I Can Serve. Ya, pelayanan ke misi gitu, keluar. Mereka punya pelayanan, saudara. Jadi jemaat mula-mula juga punya pelayanan. Dan ayat kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi ternyata memang ada pelayanan meja. Artinya pelayanan yang seperti itu untuk melayani janda-janda itu disebut sebagai pelayanan meja. Dan ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang apa? Yang apa saudara? Terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan. Roh usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, dan teman-teman yang lainnya. Ya, hari ini kita pusatkan pembahasan kita ke Stefanus. Ada di sini yang namanya Stefanus? Ada? Atau yang punya nama baptis namanya Stefanus gitu? Ya, tapi saya percaya hari ini akan lahir Stefanus yang penuh roh dan hikmat dari tempat ini. Amin. Ya. Nah, jadi Stefanus ini adalah seorang pribadi yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Menariknya saudara, di dalam Alkitab Stefanus itu hanya punya tertulis di dalam 2 pasal. Ya, ceritanya sangat amat singkat, pelayanannya sangat amat singkat, tidak 1 ayat tapi hanya 2 pasal. Berbeda dengan Petrus, Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul yang lain. Tapi dampak yang Stefanus miliki ini sangat amat luas. Kenapa? Karena dia tahu kuncinya, yaitu adalah menjadi siapa lebih penting dari melakukan apa.
Saya ulang. Stefanus tahu kuncinya kenapa dampak pelayanannya sangat amat besar. Karena dia tahu menjadi siapa lebih penting dari melakukan apa. Menariknya saudara, Alkitab lebih banyak membahas siapa Stefanus daripada apa jabatannya. Jadi jabatan gak penting. Menjadi siapa lebih penting, saudara. Dan untuk menjadi siapa ini yang sulit, dibutuhkan proses yang luar biasa. Ini yang namanya disebut diperlukan proses pembentukan. Jadi ada step-stepnya sampai nanti kita akan bahas keseluruhan kisah dari Stefanus sampai dia mati di akhirnya. Oke? Ya? Yang pertama yang akan kita pelajari dari Stefanus. Yang pertama, jelas sekali dia dipilih karena Stefanus full with the Spirit. Dia penuh oleh Roh Kudus. Ya, tadi Kisah Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Penuh, hidupnya penuh saudara. Jadi kalau saat ini saya nggak tahu, mungkin saudara sedang menunggu-nunggu promosi dari Tuhan. Mungkin saudara sedang menunggu-nunggu promosi di tempat kerja. Menunggu-nunggu bertemu dengan orang yang tepat, pasangan hidup yang tepat. Saudara, hello, dengar bahwa menjadi siapa lebih penting dari jabatan. Ya, dia penuh. Pastikan saudara adalah pribadi yang penuh, saudara, dengan iman dan Roh Kudus. Penuhnya tidak hanya pada waktu setelah pencurahan Roh Kudus aja, saudara. Biasanya kalau seandainya kita habis dicurahkan Roh Kudus, ada manifestasi, kita mungkin sebagian di antara saudara ada yang dikaruniai bahasa roh atau dikaruniai karunia yang lain, atau mungkin di antara saudara ada yang memiliki manifestasi saudara menangis, atau mungkin ada saudara di antara saudara yang manifestasinya menari-nari. Ada pernah melihat orang yang punya manifestasi tertawa seperti itu, ya? Tapi ini penting sekali, penuh Roh Kudus itu harus dari hari Minggu sampai hari Minggu. Di tempat kerja penuh Roh Kudus, di rumah penuh Roh Kudus, lagi padel penuh Roh Kudus. Amin. Nah, ini suaranya yang keras yang senang padel pasti. Ya, nah, jadi dimanapun saudara berada, pastikan saudara menjadi pribadi yang penuh Roh Kudus, saudara. Banyak orang yang berlomba-lomba mengejar pengaruh daripada dia membentuk dirinya menjadi inspirasi. Karena pengaruh akan dengan mudah dilakukan ketika dirinya penuh. Di situ saudara akan menjadi inspirasi, tanpa diminta-minta sekalipun juga kita jadi inspirasi. Gereja mula-mula tidak mencari orang yang paling berbakat, saudara. Tidak mencari orang yang paling skillful pada masa itu. Tapi yang mereka cari orang yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Hati-hati. Ya.
Pembentukan itu ibaratnya seperti, saudara pasti mungkin sudah sering dengar ilustrasi ini. Seperti seorang pemahat yang membentuk tanah liat. Betul? Ya, kita itu ibaratnya hidup kita itu seperti tanah liat, saudara. Pernah memegang tanah liat atau pernah pegang mainan yang saat ini mungkin cukup favorit di antara kalangan anak-anak seperti Play-Doh, clay seperti itu yang mudah untuk dibentuk seperti itu. Mereka berlomba-lomba membentuk dengan karya yang sangat amat baik, karya yang sangat amat bagus. Nah, pembentukan itu seperti itu, saudara. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bahkan kalau hidup kita, pembentukan kita itu seperti ada di tangan pemahat, ya, seperti ada di tangan pengrajin itu, saudara. Pada waktu tanah liat itu rusak, sang pengrajin gak akan buang. Gak akan dibuang, saudara. Kalau dunia akan buang, kalau Tuhan gak akan buang kita. Tapi dia akan pegang lagi tanah liat itu. Dan dia akan bentuk ulang lagi, bentuk ulang lagi, bentuk ulang lagi. Kesabarannya tuh seperti itu, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah membuang tanah liat yang rusak. Tapi dia membentuk kembali. Pada waktu kita melakukan kesalahan, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, pada waktu kita salah merespon, pada waktu kita keceplosan, maaf kata berbicara kasar, atau mungkin pada waktu kita salah dalam mengambil keputusan, sang pengrajin tidak akan pernah buang itu. Tapi sang pengrajin yaitu Bapa kita di sorga, dia akan ambil itu dan dia akan bentuk itu lagi. Amin. Amin. Tapi pertanyaannya sekarang, mau dibentuk gak? Coba tanya kanan kirinya, mau dibentuk gak? Mau dibentuk gak? Ya. Semakin kita dibentuk, semakin kita mengizinkan Tuhan membentuk kita, semakin kita full with the Spirit. Kenapa Stefanus menjadi pribadi yang dipilih? Karena dia melalui proses pembentukan itu. Tidak ada seorang pun di sini, ada nggak yang langsung begitu lahir langsung jadi baik? Ada? Gak ada ya. Termasuk saya juga. Saya juga melalui proses pembentukan yang luar biasa. Sejak saya terima Yesus sebagai juru selamat Tuhan secara pribadi. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi itu sekitar saya kelas 2 SMA. Sini ada saksi matanya beberapa. Ada TM, ada Civela. Bahkan ada teman skating saya di sini. Saksi mata saya dari SMA. Ada yang dulu murid, orang tua murid dan lain sebagainya. So, pembentukan itu terjadi, saudara, dalam hidup saya sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini, sampai kemarin, sampai minggu lalu juga tetap terjadi pembentukan itu lewat teguran, lewat masukan, lewat apapun pembentukan itu terjadi. Semakin kita mengizinkan diri kita dibentuk, semakin kita akan full with the Spirit. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang Stefanus miliki? Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia dibentuk
untuk menjadi karakter Kristus, Stefanus ini memiliki courageous in truth. Dia memiliki keberanian di dalam kebenaran. Ya, saudara tahu di ayat ke-7, jadi kisah Stefanus ini hanya tertulis Kisah Rasul 6 sama 7. Ya, pada waktu dia dipilih. Terus ini yang saya akan bahas sekarang dan di akhir pada waktu dia mau meninggal. Nah, di ayat yang ke-7 ini saudara, Stefanus ini sedang melemparkan, ya dia sedang mempertahankan imannya di hadapan para mahkamah agung pada masa itu. Dia sedang mempertahankan imannya. Nih, Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi ada sederetan firman yang diucapkan oleh Stefanus, cerita tentang Musa, cerita tentang Yusuf, cerita tentang apa di Kisah Rasul 7. Kalau saudara mau baca silakan baca. Itu pengetahuan bahkan iman yang Stefanus lontarkan kepada Mahkamah Agung pada masa itu. Ya. Nah, pada masa itu karena saking kebenaran ini saking amat benarnya dan dilontarkan dengan keberanian, Mahkamah Agungnya dikatakan bahwa mereka tertusuk hatinya. Dan mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka jadi gak suka, saudara. Dan ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Stefanus yang dia alami, yang dia hadapi adalah Mahkamah Agung. Mungkin yang kita hadapi bukan Mahkamah Agung, saudara. Tapi yang kita hadapi mungkin sedikit lebih halus. Seperti mungkin kalau seandainya kita bertemu dengan teman yang berbeda kepercayaan atau bertemu dengan teman yang mungkin teman dari SMA atau dari kuliah gitu ya. Kita takut dianggap terlalu rohani kalau berbicara tentang Tuhan terus. Atau mungkin ada sebagian di antara kita juga kalau kita berbicara kita tahu teman kita salah, kita takut kehilangan teman kalau seandainya kita berbicara tentang kebenaran. Atau mungkin kita juga jadi takut tidak diterima di sebuah lingkungan. Kita takut berbeda pendapat atau mungkin kita takut dikritik, saudara. Atau mungkin di antara kita juga ada yang takut kehilangan kesempatan kalau kita mengungkapkan sebuah kebenaran. Tapi hal yang luar biasa di sini yang Stefanus lakukan, Stefanus lebih takut, dengar baik, dari yang paling depan sampai yang paling belakang, online, atas semua. Stefanus lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Inilah yang kenapa dikatakan Stefanus adalah pribadi yang courageous in truth. Dia berani memegang kebenaran dan dia berani melontarkan kebenaran. Ya, saya tulis ketika takut akan Tuhan lebih besar daripada takut akan manusia, keberanian untuk hidup benar akan muncul. Jadi mana yang lebih besar yang kita miliki hari ini, saudara? Saya kemarin dengar kesaksian dari salah satu jemaat di tempat ini. Beberapa kali ada pabrik kebakaran, saudara. Berapa hari yang lalu kebakaran. Ini posisi pabriknya ada di sebelahnya. Yang ini kebakaran. Persis sebelahnya selang tembok. Yang ini aman. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Satu cerita lagi hal yang sama. Pabrik lagi kemarin kebakaran. Yang ini kebakaran. Selang tembok. Yang ini aman.
Ketika ada seorang pribadi yang tidak takut memegang kebenaran. Dan saya tahu orang yang bekerja di tempat-tempat ini, mereka adalah orang-orang yang setiap hari berusaha memegang kebenaran dalam kehidupan mereka. Ini yang akan terjadi karena mereka courageous in truth. Ketika takut akan Tuhan lebih besar daripada takut akan manusia, keberanian untuk hidup benar itu akan muncul. Ketika keberanian untuk hidup benar akan muncul, kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal besar terjadi. Nah itu, kuasa itu akan terjadi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi gak perlu takut saudara nanti orang bilang apa. Karena memang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu sering kali mereka hidup itu memang melawan arus, saudara. Memang sering kali melawan arus. Dan memang banyak yang mungkin gak suka. Tapi itulah kebenaran. Makanya kenapa Yesus pada waktu satu-satunya pribadi yang udah jelas itu adalah kebenaran. Dia memberitakan firman. Dia mati di atas kayu salib tapi dia disiksanya sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu kebenaran. Yang akan dipres adalah kebenaran, saudara. Yes. Yang akan dipres, yang akan dunia tekan, itu kebenaran. Kenapa satu-satunya yang sangat amat ditekan di agama-agama yang sangat amat ditekan oleh kanan kiri adalah kekristenan. Karena kebenaran. Jadi yang namanya kebenaran ketika kita hidup benar tidak akan mudah, saudara. Tapi ketika kita hidup benar, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi bukan takut sama manusia, tapi takut sama Tuhan. Amin. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, coba bilang kanan kirinya, kejar perkenanan Tuhan. Amin. Ya, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang Kristen yang mengikut arus. Tapi dunia membutuhkan orang percaya yang memiliki keberanian untuk berdiri bagi kebenaran dengan kasih meskipun harus berdiri sendirian. Yang ketiga, kenapa Stefanus itu dikatakan dia penuh, ya, penuh oleh Roh Kudus? Karena dia free from bitterness. Nah ini kehidupan Stefanus ini sangat menarik. Cuman dibahasnya di awal, dia full with the Spirit. Kemudian dia menyatakan kebenaran melawan Mahkamah Agung. Kemudian sama di akhir. Cuma 3 step kehidupannya. Di catatnya cuma 3. Ya, cuma 3. Full with the Spirit, dikenal baik, penuh roh dan hikmat. Kemudian dia melawan kebenaran, dia berani memberitakan firman. Dan yang ketiga, dia free from bitterness. Ini yang ketiga. Kisah Rasul 7 ayat 60. Saking dia memberitakan kebenaran, kemudian Stefanus itu dirajam, saudara. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring ketika dia dirajam. Ketika dia mau mati, saudara. Dia berlutut dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Ini sama persis seperti yang Yesus alami. Sama persis. Sama persis. Hal yang luar biasa di sini saudara, Stefanus tidak mengatakan ini pada waktu setelah orang-orang yang melemparkan batu itu datang ke dia minta maaf. Tapi Stefanus mengatakan ini pada waktu dia lagi dilemparin batu. Pok lagi lemparin batu. Batunya bukan batu dari styrofoam, saudara. Bukan batu main drama, tapi beneran batu, saudara. Ya, sampai mati dia. Dilemparin batu sampai mati, saudara bisa bayangkan. Betapa menyakitkannya, betapa lukanya itu luar biasa. Tapi dia mengatakan bahwa saat batu-batu ini menghantam tubuhnya, dia katakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia nggak tahu saudara pada waktu itu. Dia nggak tahu apakah dia akan berakhir ke IGD. Dia nggak tahu. Atau dia akan ada yang tolongin dia, akan ada yang angkat dia. Dibawa pulang udah akan ada yang ngebela dia, nggak tahu. Tapi yang dia lakukan, lepaskan. Kasih pengampunan terlebih dahulu. Dia nggak tahu pertolongan apa yang dia dapat, atau bahkan dia mati pada saat itu juga dia nggak tahu. Tapi dia cepat-cepat balikkan hatinya dia, dan dia cepat-cepat bilang katanya, Tuhan jangan tanggungkan ini sama mereka. Jadi bitterness itu saya ilustrasikan itu, saudara pernah nonton film ini? Mungkin boleh ditanya. Pernah? Pernah ada yang familiar dengan film ini? Ini salah satu, pernah nonton ya? Nah, ini salah satu film yang cukup menarik. Dia ceritanya tentang seorang narapidana yang ada di dalam penjara. Saking amat jahatnya, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan penjaranya itu sangat amat tersembunyi, saudara. Ya. Jadi saya ilustrasikan yang namanya kepahitan itu seperti penjara yang gak kelihatan. Kalau kita tahu, jadi ceritanya film ini trailer ya, kalau yang belum nonton boleh nonton nanti pulang dari sini ya. Jadi ceritanya ini si narapidana ini mereka berusaha untuk keluar dari penjara ini. Dengan caranya mereka, taktiknya mereka yang luar biasa, mereka janjian sama teman yang ada di sana dan lain sebagainya. Tapi begitu mereka keluar, mereka juga nggak tahu letak dari penjara ini juga ada di mana, karena sangat amat tersembunyi. Nah, jadi boleh nextnya. Nah, letaknya ini ada di pulau yang sangat amat terpencil, saudara, yang nggak tahu ada di mana tempatnya. Nah, harus dicari koordinatnya gitu. Koordinatnya tuh harus tepat, harus dicari dengan cara yang luar biasa gitu. Nah, bitterness, luka dalam hati itu seperti ini, saudara. Penjara yang gak kelihatan. Penjara yang tidak kelihatan. Adanya dipes di dalam hati. Gak ada yang tahu. Suami istri terluka. Setiap malam tidur di kamar yang sama, di kasur yang sama. Terluka. Tapi gak tahu. Karena yang namanya luka ini tersembunyi. Tapi seperti penjara yang tersembunyi. Tapi penjara yang tersembunyi ini, saudara, walaupun tempat
salah satu senjata yang iblis lakukan, yang akan menjadi akar pahit. Makanya harus segera diselesaikan. Itulah yang Stefanus lakukan. Pada waktu sedang terluka, pada waktu masih dirajam batu, pada waktu mungkin ibaratnya pada waktu ada kata-kata tidak baik, ada kata-kata tuduhan yang mungkin masuk ke dalam kehidupan kita yang kita dengar, yang mungkin kita tidak sengaja juga kita dengar. Orangnya juga gak tahu kita dengar itu, tapi dia tahu dia harus selesaikan itu, dia selesaikan dengan secepat amat mungkin supaya tidak menjadi akar yang pahit. Ini yang Stefanus lakukan, dia cepat-cepat melepaskan pengampunan. Karena yang namanya melepaskan pengampunan itu bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan mungkin tetap salah. Mungkin buat mereka di mata mereka benar. Tapi kita menerimanya gak baik, jadi luka buat kita. Ya, tapi melepaskan pengampunan itu bukan berarti luka yang ada dalam hati kita tuh gak nyata. Lukanya tuh nyata, saudara. Lukanya ada. Melepaskan pengampunan juga bukan berarti tidak ada konsekuensi dari kesalahan yang sudah dibuat. Konsekuensi tetap ada, saudara. Bahkan ketika kita melepaskan pengampunan, mungkin tidak semua hubungan akan kembali seperti semula. Hubungan pertemanan, hubungan dengan rekan kerja, dengan orang tua, mungkin ada luka, suami istri, mungkin ada luka, atau mungkin kita juga terluka dengan kata-kata dari anak atau dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan tuh artinya kita berhasil melihat bahwa Yesus lebih besar daripada luka kita. Saya boleh minta tim Present Worship ke depan? Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Ini yang Stefanus lakukan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ini yang dia lakukan. Dia apa? Menatap ke langit. Dia lihat ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi pada ayat 56, lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi hal yang membuat Stefanus berhasil melepaskan pengampunan itu karena dia lihat ke langit. Dia lihat ada Tuhan di atas yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia lihat ke atas, saudara. Jadi jangan lihat ke bawah terus. Lihat ke atas. Coba semuanya lihat ke atas. Di atas ada Tuhan. Lihat ke atas, semua di atas ada Tuhan. Yang siap menyembuhkan lukamu. Yang siap memulihkan masa depanmu yang terhalang. Karena luka yang ada di penjara yang tidak terlihat. Jadi ini yang Stefanus punya, kenapa dia dipilih, kenapa dia berhasil, saudara. Walaupun hidupnya pelayanannya gak ditulis banyak, tapi ini yang sangat amat berhasil dia lakukan. Dia full with the Spirit, minggu lalu saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berani, dia courageous in truth. Dia berani lawan arus karena dia tahu kebenaran apa yang dia pegang, dia kenal
kenal siapa pribadi yang dia sembah, makanya dia mau membela Yesus. Dan di akhir hidupnya dia lepaskan luka-luka itu. Dia buka kunci penjara yang ada di dalam hatinya paling dalam. Saya akan tutup dengan ini. Di sini ada ember sama saya, saudara. Jadi ibaratnya luka kehidupan. Kehidupan kita kan berjalan terus, betul? Dari setiap hari. Nanti saudara pulang ibadah dari sini juga berjalan lagi kehidupannya. Betul? Sampai nanti saudara minggu depan, saudara beribadah, saudara mendengarkan another sermon. Minggu depannya lagi mendengarkan another sermon. Kehidupan terus berjalan setiap hari. Tapi ketika kita full with the Spirit, yang namanya tekanan, itu pasti ada, saudara. Hari ini kita lepaskan pengampunan, nanti mungkin besok ada lagi tekanan yang datang. Nanti kita cek kembali yang akan memeriksa apakah pembentukan Kristus itu berhasil dalam hidup kita. Yang akan memeriksa itu tekanan, saudara. Ibaratnya kayak gini, ini ditekan. Yang keluar apa? Ya, jadi ini akan terus datang. Ini akan terus datang. Akan dicek terus yang keluar apa. Kalau pembentukannya berhasil, yang keluar karakter Kristus. Kalau pembentukan berhasil, yang keluar buah-buah roh. Kalau pembentukannya belum berhasil, yang keluar yang lain, saudara. Kedagingan atau yang lain. Tapi yang akan memeriksa apakah pembentukan itu berhasil atau tidak. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan Stefanus. Yang Stefanus berhasil lewati adalah tekanan. Makanya yang keluar karakter Kristus. Kalau nggak ada tekanan, nggak tahu yang keluar dari kehidupan Stefanus apa. Jadi ini tuh pasti akan keluar. Untuk cek kita. Apakah pembentukan berhasil atau tidak. Amin. Ya, dan pastikan kita jadi pribadi, boleh minta tisu. Thank you. Jadi pastikan hidup kita ikutin prosesnya Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang kita terima itu membentuk kita jadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Itulah yang dimaksud dengan keserupaan dengan Kristus. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Datang secara pribadi sama Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Saya gak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Kalau seandainya ada saudara yang melewatkan baptisan Roh Kudus di minggu lalu, jangan khawatir karena Tuhan hadir di ini. Tapi pastikan Tuhan membentuk kita. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku
di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Yes Lord. Now forever I'm alive in your wonder. Katakan sekali lagi, I am yours. Now forever your grace I surrender. I'm alive forever. I'm alive in your wonder. Waktu sesuai rencanamu. yes Tuhan, bentuk kami Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Bapa. Pegang setiap musim kehidupan kita Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikku. Semua kekuranganku Kau penuhi. Tuhan Kau tahu kegagalan kami, Tuhan Kau tahu kesalahan kami. Tapi Engkau tidak membuang kami, terima kasih Tuhan. Tanganku tak berseru, ku milikku. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Hari ini hamba mau berdoa buat setiap pribadi yang datang ke tempat ini dengan membawa luka di dalam hatinya Tuhan. Mari Tuhan, luka adalah seperti penjara yang tidak terlihat di dalam hati kami. Tidak ada yang tahu kami datang dengan luka. Tapi hari ini Bapak, mari Tuhan jamah. Kami mau mengambil sebuah keputusan, kami mau buka penjara itu. Dan kami mau serahkan luka itu di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami serahkan luka itu, ketika kami serahkan kunci itu di hadapan Tuhan, kami menjadi pribadi yang free. Kami menjadi pribadi yang bebas. Dan kami tidak mau menghalangi pekerjaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan jamah setiap hati-hati yang terluka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini saya juga mau berdoa buat pribadi-pribadi yang merindukan Roh Kudus dalam hidupnya. Mari Tuhan, mari ya Bapa, mari Tuhan limpahkan kasih-Mu, limpahkan kuasa-Mu. Berikan mereka keberanian untuk bisa memberitakan kebenaran. Berikan mereka keberanian untuk bisa berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Berikan mereka keberanian untuk bisa melawan arus. Karena kami tahu keberanian itu karena kami lebih takut akan Engkau daripada takut oleh manusia. Mari Tuhan berikan kami keberanian itu. Karena kami tahu ketika kami full with the Spirit, kami bisa melakukan itu di dalam nama Yesus. Bapak juga terakhir mau berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Mari saudara angkat tangan saudara kalau saudara rindu untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Mari ya Bapak, bentuk kami. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak mau pakai kekuatan kami tidak mau pakai keegoisan kami, tapi kami mau menjadi tanah liat yang siap untuk dibentuk oleh Engkau Sang Pengrajin sejati. Dan Engkau tahu fase apa yang akan dibentuk dalam kehidupan kami, fase yang indah, kehidupan yang luar biasa yang akan Tuhan bentuk dalam kehidupan kami. Dan ketika kami memberikan diri kami untuk menjadi serupa dengan Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap firman yang sudah kami terima pada hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus, terima kasih buat hadirat Tuhan buat hari ini. Dan kami mau menerima berkat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan pada waktu Engkau keluar. Dimanapun Engkau berada, pulanglah dengan damai sejahtera kasih Kristus. Sukacita perlindungan senantiasa mengikut Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub saat ini turun atas kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah terima berkat Tuhan semuanya katakan amin. And happy Sunday and God bless you.